Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan telah memerintahkan kepada kita banyak sekali kebaikan demi kebaikan. Allah yang telah menurunkan pada kita sakinah ketika kita memiliki satu agama yang kita yakini agama ini adalah agama yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita memohon pada Allah semoga rasa sakinah itu, rasa tenang, rasa senang di dalam agama Islam Allah tambahkan dengan rasa manisnya ketika kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makin hari ketika kita melihat dunia ini makin mendekati masa akhirnya, maka kita melihat ada banyak orang-orang yang mulai sudah tidak malu menampakkan keburukan. Maka dari situ kita itu punya rasa syukur ketika kita masih bisa diberikan rasa halawatul iman. Kalau misalnya berdasarkan hadis itu adalah rasa manis ketika mau melaksanakan ketaatan. Maka kita memohon pada Allah mudah-mudahan rasa itu Allah tidak cabut dari dalam diri kita sehingga kita mati dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia telah mencontohkan kepada kita segala sesuatu yang baik, tidak ada yang benar kecuali daripada lisannya, tidak ada yang baik kecuali daripada apapun yang menjadi perbuatan beliau. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti setiap langkah, setiap jejak yang beliau sampaikan kepada kita sampai dengan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah, saya rasanya kayak yang hitanan gitu ya. Kurang dikasih apa angpau gitu ya. Dan ini adalah ihtiram saya kepada Abu Umar. Jadi selama ini panahnya beliau saya pakai gitu ya. Lalu saya coba untuk gunakan untuk menjadi bagian daripada ketaatan. Bagi orang-orang muslim setiap aktivitas itu berbeda. Karena Rasul katakan itu urusan kaum muslimin itu selalu ajaib. Artinya dia bukan urusan-urusan yang biasa. Kenapa selalu berbeda? Karena urusan kaum muslimin itu cantolannya itu bukan pada dunia, tapi cantolannya pada akhirat. Makanya kalau kita cuma memanah, itu sayang, karena orang kafir juga memanah. Kalau kita cuma cari uang, sayang, karena orang kafir juga cari uang. Kalau kita itu cuma sekedar beristri, cuma melepas jomblo, itu sayang. Kenapa? Karena orang kafir juga menikah. Yang bukan muslim melakukan itu. Tapi orang muslim ini semua urusannya ajaib. Kenapa kemudian urusannya ajaib? Karena urusannya itu langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin ketika kita main ya ke tempatnya Habib Qori, beliau kemudian menjelaskan kepada kita, Ustadz, bagi saya itu memanah itu bukan mengenai target, tapi bagi saya memanah itu, dia bilang gini, jadi alat ini bagi saya bukan senjata, tapi dia bilang ini alat bagi saya adalah alat tasbih. Jadi kemudian dengannya kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika kita memanah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka setiap urusan kaum muslim itu menjadi berbeda karena itu. Pas datang ke sini itu saya baru muterin pada anak saya tentang panahan orang Jepang. Sementara orang Jepang saja yang tidak meyakini ada kehidupan akhirat, tahu nggak mereka bilang apa? Mereka bilang gini, kami ini ketika manah ini, mereka nunjukkan pernah show off dulu, wah manahnya keren, terus kemudian manah sampai mati lampu gitu ya. Dia nggak tahu aja di Indonesia udah biasa mati lampu. Yang belum manah mati lampu. Jadi pas mati lampu dia manah tetap kena dan seterusnya. Dia bilang gini, kami tidak mengenai target, tapi katanya semua anak panah, ini filosofi mereka, setiap anak panah itu kata mereka adalah pasti akan menemukan target selama kitanya jiwanya benar. Oh katanya begitu. Itu padahal dia nggak percaya akhirat. Paham nggak sih maksudnya? Dia nggak percaya bahwa setelah dia mati dia akan hidup lagi dan berjumpa dengan Allah. Itu nggak percaya. Maka bagi kaum muslim itu setiap aktivitas harusnya berbeda. Bukan hanya sebuah perlombaan, tapi perlombaan bagaimana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya panah, tapi gimana panahan ini bisa menjadi sebuah wasilah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang pada teman-teman Tri Archery, jangan kita tuh juga jadi sekedar komunitas panahan. Tapi kita tuh harus menjadi orang-orang yang memang berkumpul untuk taat dan menjadikan panahan ini menjadi wasilah untuk kebangkitan Islam. Kenapa kita pikir jauh banget tentang kebangkitan Islam? Teman-teman sekalian, saya nggak percaya ada kebetulan. Saya percaya bahwa setiap hal itu pasti Allah atur. Ya nggak sih? Coba tuh bayangin, orang daun aja Allah atur yang mana yang tumbuh, yang mana yang gugur. Bahkan Allah atur setiap hal yang detail di dalam dunia ini. Allah atur binatang, Allah atur binatang melata bahkan yang nggak punya kaki dan tangan. Masa sih Allah nggak ngatur kita? Kan nggak mungkin kan?
kita hadir di sini, kita tertarik dengan olahraga sunnah panahan, misalnya kita mau belajar berkuda, kita tertarik untuk menjalani setiap ketaatan, itu nggak mungkin ada suatu kebetulan. Dan saya yakin bahwasanya ada tren yang muncul baru-baru ini, mungkin nggak baru ya, bagi saya baru, saya baru mendalami panah itu setahun terakhir, tapi saya pikir gelombang yang besar ini masuk ke dalam dunia Islam. Contoh misalnya kayak tiba-tiba Ustadz Hanan main panah, sebelumnya main skateboard, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba bahkan Hatta Ustadz Umar Nisa main panah gitu kan. Walaupun kemarin nantangin saya kan. Ustadz Felix gitu kan, pas saya pergi ke puncak, ini cerita sedikit. Ustadz Felix, kita pergi ke atas yuk. Oke. Sampai di sana saya tuh nggak bawa panah, karena saya pikir kita mau rapat, kita mau ngapain, ngobrol dan segala macam. Terus dia bilang, Ustadz kita panah yuk. Saya bilang, loh, antum nggak bilang kita mau panah. Tahu tadi saya bawa panah. Tenang Ustadz, saya bawa panah 2, gaya kan dia kan. Oke kita panah Ustadz, kita kompetisi. Oke. Pas saya buka panahnya dia, ya Allah, sedih langsung saya. Kenapa? Masih di string. Terus saya tanya, Ustadz ini di string dari kapan Ustadz? Dari Ramadan. Bagus. Ya, jadi maksudnya gini, hatta beliau aja mau untuk kemudian, bahkan dia ngomong sama saya, Ustadz kita nanti bikin kompetisi panah di Syamila. Dia bilang, saya siap jadi sponsor. Ini gelombang ini muncul, artinya gelombang untuk mengetahui seperti apa panahan, seperti apa berkuda dan seterusnya. Ustadz Hana juga berkuda, Ustadz Umar kita juga sudah mau. Artinya saya melihat ini adalah sesuatu yang hanya Allah yang bisa mendesain. Hanya Allah yang bisa mensutradarai. Artinya munculnya kemudian olahraga panahan, munculnya olahraga berkuda, itu kemudian semakin membuka jalan orang untuk lebih banyak mengetahui tentang Islam. Paham nggak sih kira-kira maksud saya? Maka ketika ada orang yang mendalami panah dan ada orang yang mendalami kuda misalnya, dia pasti akan lebih tertarik dengan sejarah Islam. Artinya akan terbuka jalan ini menjadi wasilah, panah dan berkuda akan menjadi wasilah sebuah dunia besar yang mungkin dia nggak ketahui sebelumnya. Berapa banyak wilayah-wilayah itu dibuka dengan panah, betapa banyak wilayah-wilayah itu dibuka dengan kuda. Makanya kan ketika Adi bin Hatim itu masih ragu masuk Islam, Rasulullah tuh nanya sama Adi bin Hatim, Adi, kamu ini kan orang rukus kan, penganut rukus. Iya ya Rasulullah. Adi, berapa lama kamu ini sudah, bukan Adi Hidayat ya, ini Adi bin Hatim. Nah jadi Adi, berapa lama kamu tuh sudah berinteraksi dengan orang muslim? Lama ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu belum mau masuk Islam, kata Adi? Kata Rasulullah. Adinya diem. Lalu kemudian Rasulullah berkata, apakah gara-gara, ini kan Rasulullah memang sudah dikasih wahyu ya, jadi sudah tahu kenapa Adi itu belum mau masuk Islam. Apakah kamu merasa bahwa orang-orang muslim itu miskin-miskin? Jadi kayak anda ini apakah karena nggak mungkin Adi waktu itu melihat orang muslim itu miskin-miskin gitu maksudnya. Apakah karena engkau melihat orang muslim itu miskin-miskin sehingga engkau tidak mau atau urung masuk Islam? Ketahui Adi, besok ada emas lantakan itu di depan kaum muslimin dan mereka nggak akan mau ngambil emas itu. Sampai keadaannya kayak gitu, saking kayanya mereka. Bahkan ada emas di jalan mereka nggak mau ambil. Adi, apakah engkau merasa bahwa Islam itu nggak aman sehingga engkau tidak mau masuk Islam? Besok engkau akan melihat seorang wanita pergi dari Hiroh menuju kepada umroh, lalu kemudian dia balik lagi ke tempatnya, sementara dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Adi, apakah kamu merasa bahwa Islam itu tidak ada kekuasaannya, sehingga engkau tuh merasa bahwa engkau tuh ketika masuk Islam kayak nggak terbukti Islam tuh bisa berkuasa? Nanti besok kata Rasulullah, sampai kuda-kuda yang terakhir Persia dan Romawi itu akan dimiliki oleh orang-orang Muslim. Berarti di situ adalah furusiah yang kemudian dinaikkan, panahan, berkuda, kejantanan, kekesatriaan, yang itu sedang kita praktekkan sekarang. Berarti panahan itu bukan cuma mengenai target, panahan itu bukan cuma tentang kompetisi, tapi panahan itu tentang membangkitkan jiwa kejantanan pada diri seorang muslim, furusiah pada diri seorang muslim. Ini yang kemudian disampaikan pada Adi. Adi ketika dengar itu, Adi bin Hatim langsung masuk Islam. Karena dia mendengar besok nanti Persia, Romawi akan ditaklukkan oleh Islam sampai kuda-kuda mereka yang terakhir, tambatan kuda-kuda yang terakhir itu semua akan dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, itu adalah indikasinya. Maka ketika Adi masuk Islam, sebelum dia meninggal, dia katakan begini, saya itu dikatakan Rasulullah hadis ini, dia ceritain pada para sahabat. Dan saya melihat dijanjikan 3 oleh Rasulullah, saya sudah lihat 2, 1 belum. Saya sudah lihat perempuan pergi dari Hiroh menuju umroh, balik lagi tanpa diganggu oleh siapapun. Saya lihat lantakan emas ada di tangan kaum muslimin, ada di jalan, sementara mereka nggak mau untuk berebut lantakan emas itu, bahkan nggak mau ngambil sama sekali, karena mereka sudah cukup kehidupannya, ngapain ngambil emas gitu kan ya. Lalu kemudian yang ketiga yang saya belum lihat kata Adi bin Hatim adalah bahwasanya
Persia dan Romawi akan dibebaskan oleh kaum muslimin sampai kuda-kuda mereka yang terakhir. Itu Adi bin Hatim belum lihat. Adi bin Hatim meninggal mungkin kira-kira abad ke-7 atau abad ke-8 gitu kan ya. Tapi kemudian penaklukan Konstantinopel ada di abad ke-15, sekitar 825 tahun setelah hadis itu kemudian diucapkan. Nah, pertanyaannya kemudian berapa lama sampai kita kemudian melihat bagian yang ketiga? Gitu kan ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan indikasinya sudah jelas, indikasinya ada pada Furusiyah. Maka orang-orang muslim tidak akan pernah jadi orang-orang yang memimpin selama mereka itu masih punya penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ini yang kita coba untuk hilangkan, bismillah, wasilahnya adalah dengan memanah dan dengan berkuda mudah-mudahan. Jadi jangan sampai teman-teman berkumpul di sini nanti melepaskan panah, kecuali panah itu akan jadi setiap tasbih bagi teman-teman sekalian untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, untuk menghilangkan kemudian hal-hal yang buruk di antara kita. Dan saya yakin mudah-mudahan ini akan jadi wasilah bagi kita untuk bersatu. Maka saya sampaikan sedikit, ini ada yang terakhir, hadis daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkata, ya ma'syaral Arab, la islama illa bi jama'ati, wala jama'ata illa bi imarati, wala imarata illa bi ta'ah. Wahai masyarakat Arab, kata Umar, kalian tidak pernah akan melihat Islam. Jadi Anda tuh sejatinya belum melihat Islam sebelum ada al-jamaah. Nah, dan kalian tidak bisa melihat al-jamaah, persatuan ataupun kaum muslimin yang menampakkan keutuhan ukhuwah di antara mereka, illa bi imarati, sebelum ada imarah, sebelum ada kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah, dan kalian tidak pernah akan mendapatkan kepemimpinan sebelum Anda berlatih untuk taat, sebelum Anda berlatih untuk jadi jantan, gitu loh maksudnya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, dan ketika teman-teman nanti melepas panah, teman-teman nanti berkuda ataupun melakukan apa saja yang diniatkan untuk ketaatan, mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi kita, dan yang paling penting kebaikan untuk agama kita, Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.